Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke ya, ini aku berada di cafe SX1 di Tunjungan Plaza Surabaya, yang dimana aku habis nonton filmnya The Fantastic Four First Steps IMAX. Literally pak, gue habis keluar dari bioskop dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Memuaskan sekali. Karena gini men, dari plotnya, bahkan promosinya, serta desain posternya, lebih kelihatan Marvel tuh lebih niat daripada film MCU yang sebelumnya. Yang dimana Fantastic Four ini kan merupakan sebuah brand Marvel lama ya, yang dimana kita udah lihat dari zaman-zaman tahun 94 dulu, dan juga tahun 2005, dan juga tahun 2015, yang dimana emang hasilnya juga cukup memuaskan. Well, kecuali di versi tahun 2015 ya, dimana itu sebuah film Fantastic Four yang gak akan kuanggap, karena tahun 2015 versinya kacau balau, plotnya juga kelamaan, dan juga ketika mereka udah menjadi Fantastic Four juga kayak apa ya, kayak ada sebuah durasi yang kepotong mendadak gitu loh, seperti itu. Makanya gua agak benci dengan versi tahun 2015, dan ternyata semua teori kita terpatahkan ke film ini. Semua dibuat simple dan juga tapi ngena. Nah, aku membahas bagaimanakah film Fantastic Four versi MCU yang satu ini, yang dimana semuanya bertabur bintang men. Ada Pedro Pascal sebagai Reed Richards, Francis Kirby sebagai Sue Storm, Joseph Quinn sebagai Johnny Storm alias Human Torch, dan juga ada Ebon Moss-Backrack sebagai Ben Grimm alias The Thing. Yang dimana ketika pas aku tonton hasilnya, jujur sangat memuaskan banget dalam segi bentuk developmentnya, bagaimana dari awal, pertengahan, akhir, semuanya nyambung dan juga nggak patah tengah-tengahnya. Jadi pas gue ketika ngikutin bagaimanakah alurnya, jujur lebih simple dan juga lebih mengedepankan bagaimanakah sisi kekeluargaannya untuk tim Fantastic Four yang satu ini. Yang dimana jujur ya, aku sebagai fans MCU mengenai soal tim Fantastic Four, memang paling terbaik itu adalah versinya tahun 2005, yang dimana Dr. Doom-nya itu adalah Julian McMahon yang udah meninggal beberapa bulan yang lalu ya, rest in peace by the way. Kalau aku pribadi mengenai filmnya Fantastic Four First Steps ini, jujur ini merupakan sebuah film keluarga superhero yang paling terbaik di tahun 2025 ini coy. Oke, setelah kemarin kita udah menunggu bagaimana film Superman, sekarang kita udah menyaksikan film Fantastic Four, di mana Marvel sudah membuktikan bagaimanakah kualitas jauh lebih dari kuantitas. Oke, jadi akhirnya Kevin Feige sudah membuktikan hal ini kepada kita sebagai para fans Marvel, bahwa Marvel udah panggil dengan cara melebihi kualitasnya dalam segi produksi CGI-nya, animasinya. Bahkan pas gua di official trailer kemarin ya, gue tuh sempat mengkritik bahwa dalam segi CGI apinya Johnny Storm sebagai Human Torch itu juga kurang real. Tapi ketika tampil langsung ke film ini, CGI apinya akhirnya diperbaiki, lebih realistis dan juga lebih enak dipandang mata. Mantap, gue suka bagaimanakah apinya, dan juga Silver Surfernya juga dibuatkan lebih realistis. Bahkan dalam segi bentuk aktornya, si Julia Garner sebagai tokoh utamanya gitu hanya dipermak dalam segi bentuk CGI, tapi juga nggak terlalu seperti kayak animasi gitu loh. Jadi ya pas gue ketika tonton bagaimana detailnya, bagaimana bentuk silvernya jauh lebih oke dan juga lebih realistis. Satu, kedua aku pengen nilai bagaimanakah sisi penyutradara Matt Shakman di film yang satu ini. Jujur Matt Shakman adalah orang yang paling paham bagaimanakah soal plot cerita dan juga development, yang dimana hal itu udah pernah ia kerjakan di serialnya WandaVision, dan juga katanya dia pernah terlibat dalam serialnya Agatha All Along, which is kalau Agatha All Along ya, itu menurutku juga ya plotnya bagus, cuma karena ada berbagai macam SJW feminisme gua kurang suka sih. Tapi yang paling gua highlight itu adalah WandaVision. Jujur men, WandaVision bagus, di mana setiap per episodenya dibuatkan begitu plot twist, dan juga akhirnya akan tersambung kepada akhir episodenya sebagai bentuk konklusi. Nah, sama seperti film ini, yang dimana development dari awal fase seperti apa, bagaimanakah villain-villainnya, dan juga bagaimana semua cameo-cameonya, semuanya dibuatkan jauh lebih rapi, dan mereka semuanya punya peran-peran yang sangat penting, yang dimana gua kaget ketika ada villain sekelas Small Man aja juga punya ikut peran penting ke film Fantastic Four yang satu ini. Ayolah Moment cuy, dimana Moment ini kan merupakan villain Fantastic Four paling pertama kan, jadi hal itu terjadi di versi komik klasiknya di issue nomor pertama
tahun 1960-an, yang which is hal itu juga akhirnya diangkat ke film ini sebagai bentuk kolaborasi lah ya. Itu bagus banget sih, dimana akhirnya Moment juga punya peran penting seperti itu. Tapi sayangnya ya, gue nggak menemukan si Red Ghost ya, dimana Red Ghost juga punya peran penting di film ini yang diperankan oleh John Malkovich, di mana wajahnya sempat terlihat di official teasernya. Yang sayangnya di film ini untuk adegan untuk Red Ghost di cut loh. Padahal aktor sekelas John Malkovich itu merupakan sebuah aktor mahal, tapi kenyataannya ketika tampil adegannya nggak ditampilkan. Sayang banget sih. Aduh, padahal di awal adegan udah memperlihatkan bagaimana Red Ghost akan tampil, tapi gue nggak lihat bagaimanakah aktornya yang kelihatan cuma simpansenya doang. Ya udahlah ya, at least gue tahu bagaimana Red Ghost udah pernah menjadi villain di universe-nya 88 di MCU ini ya. Nah, ingat ya, ini mungkin buat kamu nih para fans MCU awam, ini berlatar di universe alternatif di Earth 88. Nah, sedangkan di versi MCU dari awal Iron Man pertama sampai kepada filmnya Thunderbolts kemarin itu berada di universe utama, yaitu di Earth 616. Jadi ini merupakan sebuah universe alternatif yang berbeda seperti MCU dulu ya. Ya sama seperti kayak di filmnya Deadpool and Wolverine, yang dimana mereka juga berlatar di universe alternatif, tepatnya di Earth 10005, alias itu merupakan sebuah universe-nya X-Men franchise yang pernah kita lihat di zaman-zamannya Marvel Fox dulu ya, seperti itu. Oke. Jadi ya gue sebagai fans cukup suka bagaimana developernya, bagaimana CGI animasinya, itu gokil sih. Kemudian nextnya aku pengen bahas bagaimanakah Galactusnya. Yap, akhirnya kita mendapatkan sosok Galactus yang begitu komik akurat. Bagaimanakah armornya, bagaimanakah besinya, bagaimanakah bentuk suspense-nya. Itu building up-nya bagus banget sih. Dari awal angle kamera diperlihatkan, dari bawah, tengah, atas, itu memperlihatkan bagaimanakah sosok Galactus yang begitu mengerikan. Dan juga aktornya Ralph Ineson under the basement, yang dimana pas gue ketika ngelihat dia sebagai Galactus ya, suaranya tuh oh my god, itu di ambience banget. Bahkan itu di apa ya, dalam segi Dolby Atmosnya di Doberman bagus. Dan itu gue bisa melihat ya bagaimana suara si Ralph ini sebagai Galactus dibuat lebih mengerikan cuy, mengerikan. Dan juga the perfect casting untuk Galactus Fast Love Action di versi MCU ini men. Karena mohon maaf ya, kita udah menunggu Galactus itu semenjak di tahun 2007 di filmnya Fast 4 Rise of the Silver Surfer, yang di masa itu Galactus cuma tampil sebagai siluet doang. Jadi akhirnya di versi MCU ini gua sangat puas banget men, bagaimanakah bentuk armornya. Tapi yang gue lihat ya bagaimanakah bentuk Galactusnya, seperti itu bukan full CGI, tapi itu merupakan sebuah orang beneran tapi di scale up, jadi seperti kayak raksasa seolah-olah ya. Jadi gue ketika lihat itu ini bukan CGI sih, tapi ini merupakan sebuah orang biasa tapi di scale up badannya jadi raksasa untuk film ini pak. Jadi ya kesannya sangat realistis dan gue cukup suka bagaimana dance-nya cuy. Could you take us through how you defeated Galactus? He asked too high a price. He asked for our child. I don't know. Kemudian next ya aku akan bahas mengenai si Franklin Richards, yang dimana akhirnya kita mendapatkan sosok mutant level Omega yang tampil ke filmnya MCU yang satu ini men. Yang dimana di versi komik Franklin ini merupakan mutant level Omega yang bisa menciptakan universe alternatif dengan kekuatan mutantnya. Wow, itu gokil sih men. Makanya pas gue ketika lihat dia sebagai mutantnya punya kekuatan yang lebih daripada dewa, itu bagus banget dari segi bentuk dance-nya, bagaimana kelahirannya, bagaimanakah dia bisa menyelamatkan semua dunia. Itu bagus sih men. Akhirnya Franklin Richards punya peran penting di awal film Fantastic Four versus ini ya. Jadi ya bukan sebagai cameo biasa, bukan sebagai fan service biasa, tapi dia juga punya peran penting juga ke film ini, terutama di bagian act ketiganya. Wah itu mantep sih. Gue suka loh bagaimana si Matt Shakman bisa mendirect sebuah film dengan tone yang bener-bener juga pelan-pelan, gak kemana-mana, dan juga cukup fokus kepada satu titik. Itu bagus banget sih. Oh my god, Angela Matt Shakman good job banget lah ya. Oke, kemarin kita udah melihat filmnya Superman James Gunn, jadi mana akhirnya DC juga bangkit, dan sekarang Marvel juga membuktikan bahwa mereka bisa memberikan sebuah kualitas yang jauh lebih oke, seperti zaman-zamannya MCU Infinity Saga ya, seperti itu. Oke, dan untuk peran-peran cameo yang lainnya jujur ya cuma dikit banget, tapi lagi-lagi itu memberikan
sebuah development dunia yang dimana ini juga mungkin buat kamu nih yang bukan fans MCU doang juga bisa mengerti dan juga paham mengenai lore-nya. Ini berada di universe alternatif karena lagi-lagi di zaman dulu Marvel itu udah pernah bangkrut di tahun 1998 yang dimana mereka itu udah menjual berbagai macam produk mereka kepada semua berbagai macam PHP yang lainnya. Contoh, Spider-Man dijual ke Sony Pictures. Habis itu ada X-Men sama Fantastic Four yang dimana akhirnya mereka juga dijual ke pihaknya 20th Century Fox. Dan juga ada Hulk yang dijual kepada Universal Pictures yang dimana yang lepas cuman X-Men sama Fantastic Four saja karena sekarang Fox itu udah diakuisisi oleh Disney di tahun 2019. Pokoknya semenjak era-eranya setelah filmnya Avengers Endgame. Terus setelah itu dari pihak Marvel Disney punya sebuah lisensi untuk menciptakan X-Men dan juga Fantastic Four versi mereka sendiri ya. Yang dimana akhirnya MCU dan memberikan hal ini kepada film Fantastic Four First Step sebagai bentuk pembukaan awal MCU fase ke-6 sebelum kita akan menuju kepada filmnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Oke? Dan jangan lupa ya bahwa di film ini akan ada 2 post credit scene. Ingat ya, akan ada 2 post credit scene yang dimana yang pertama itu justru wah itu mind blowing banget sih, yang dimana akhirnya untuk mengkonfirmasi kalau adanya Doctor Doom. Oke, akhirnya kita mendapatkan first look untuk Doctor Doom. Oke, jadi dia akan menjadi sebuah villain penjaga utama untuk film Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars. Wah itu mantep banget sih, akhirnya Doctor Doom udah menggambarkan satu studio yang dimana ketika pas dia udah muncul, oh itu semua studio tuh langsung teriak semua pak. Wah gila sih, akhirnya si Peter Von Doom alias Doctor Doom udah dikonfirmasi bahwa dia berasal dari Earth 828 ini ya. Dimana hal ini juga masuk akal karena lagi-lagi di versi komiknya Doctor Doom itu merupakan villain utama bagi tim The Fantastic Four versi komik. Ya dimana hal ini akhirnya dia udah resmi kembali ke film ini yang akan lanjut kepada filmnya Avengers Doomsday. Tapi sayangnya hal ini tidak menjelaskan di filmnya Thunderbolts kemarin, yang dimana di bagian post release-nya kita bisa melihat adanya pesawatnya si Marvel One Fantastic Four itu ketika dia akan mendarat ke Earth 616 yang dimana di film ini tidak ditunjukkan sama sekali. Yo ampun, saya banget ya. Padahal ya gue sebagai fans MCU, gue tuh dari awal udah wanti-wanti moga-moga aja ada sebuah adegan ketika mereka itu akan tembus kepada Earth 616 yang dimana hal ini belum menjelaskan bagaimana adegan itu akan di-shoot ke filmnya Avengers Doomsday. Sayang banget pak, itu sih kekurangannya bisa gue tambahkan mengenai film ini. Tapi so far mengenai semua adegannya, plotnya, CGI, bahkan semua development karakternya, dan juga Pedro Pascal by the way sebagai Reed Richards sebagai orang yang cerdas, nerd, dan juga punya berbagai macam wawasan ilmuwan fisika segala macam, itu berhasil development oleh si aktor sekelas Pedro Pascal. Well, congrats man buat Pedro Pascal, ente ajib banget cuy. Tapi ini semuanya belum selesai karena ini akan lanjut kepada invasinya Doctor Doom untuk menghancurkan semua multiverse Marvel di filmnya Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars. Oke, jadi by the way ya, MCU belum berakhir. Fase ke-6 ini adalah sebuah fase awal untuk menuju kepada kehancuran multiverse yang sebenarnya, yaitu Doomsday dan juga Secret Wars. Apalagi soal Secret Wars ya, yang dimana kemarin aku udah mendapat sebuah informasi bahwa semua cast-cast dari era Marvel lama semuanya akan di-recast, termasuk kepada Iron Man dan juga Captain America, yang dimana hal ini juga masuk akal karena di endingnya Avengers Secret Wars semua multiverse Marvel akan hancur berantakan, akan menciptakan sebuah universe alternatif terbaru untuk MCU ke depannya cuy. Jadi ya mungkin saja hal ini akan lanjut kepada fasenya MCU Mutant Saga. Oke lah ya. Tapi so far mengenai film ini sebagai film standalone superhero, aku suka banget bagaimana plotnya, tense-nya, vibe-nya, bahkan era retro futuristik. Oh my god, aku sangat kagum banget bagaimana visualnya, bagaimana sinematografinya, bagaimana angle-angle-nya, pencahayaannya. Oh itu kalau gradingnya sumpah gue kayak berasa kayak nonton film zaman dulu, tapi ini merupakan universe alternatif. Bahkan ancaman sekelas Ghost aja aku suka banget bagaimana awal seperti apa, bagaimana bentuk pesawatnya, bahkan suspense-nya sebagai seorang villain Marvel yang paling kita tunggu untuk era MCU Multiverse Saga ini seperti itu. Dan juga musiknya by the way, oh my god, Michael Giacchino, Anda berhasil membuat gue sebagai fans MCU juga takjub kepada musik Anda, yang dimana musiknya oh my god, setiap adegan
adegan, setiap adegan suspense, semua adegan diputer musik itu berkali-kali. Fantastic Four, anjay, gila sih. Tapi intinya adalah film ini berhasil membuat gue sebagai fans MCU makin percaya bahwa MCU udah bangkit dari keterpurukannya. Oke, mantep. Gue suka bagaimanakah hasilnya, cuy. The story continues as the Fantastic Four arrive at the Baxter Building. How pressing it more times does it make it go faster? No, but flying would. See, worked. Oke, skor mengenai film The Fantastic Four First Steps ini ya, aku kasih skor 8,5/10. Oke, 8,5/10 karena sebagai fans MCU akhirnya aku bisa menambahkan sebuah plot yang stand alone, tapi juga membawa sebuah kekuatan superhero yang jauh lebih oke, dan juga villain yang juga oke, serta scoringnya mantep banget cuy. Oke, CGI oke, semuanya oke, film oke, dan endingnya juga memuaskan. Oke, jadi mengenai film superhero stand alone, film ini wajib kamu tonton sekarang sebagai bentuk pembukaan MCU Multiverse Saga di awal fase ke-6 sebelum akhirnya kita akan lanjut kepada filmnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars sebagai bentuk titik utama kehancuran MCU Multiverse Saga yang satu ini cuy. Oke, mantap lah ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Fantastic Four First Steps yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini guys. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.